Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Angelina Fitriani, Rizal Dirahman, dan saya sendiri Sumiati. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Islam di Asia Tenggara. Baiklah, di sini yang pertama ialah pengertian Islam di Asia Tenggara. Islam Asia Tenggara mengacu pada Islam di gugusan Kepulauan atau Benua Maritim, yang mencakup tidak hanya kawasan yang sekarang menjadi negara Indonesia, tetapi juga wilayah Muslim Malaysia, Thailand Selatan, Singapura, Filipina Selatan, dan juga Champa. Yang kedua ialah teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Yang pertama, teori Gujarat. Vijayanagara 1872 Masehi adalah orang yang mengemukakan pertama kali. Ini berdasarkan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibnu Battuta. Dilanjutkan dengan dukungan Snok-Horgrone. Yang kedua ialah teori Mekah. Tahun 1958 Masehi muncul kritikan terhadap teori pertama, seperti tokoh Hamka dalam acara Dies Natalis YIN ke-8 di Yogyakarta. Alasan kuat teori ini menurut Hamka adalah bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah, sedangkan Mekah atau Mesir adalah sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Ia juga mendasarkan bahwa mazhab terbesar yang dianut sebagian umat Islam Nusantara adalah mazhab Syafi'i dan mazhab yang sama dianut di Mekah masa itu. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini dipelopori oleh Hossein Dejanigrat dari Indonesia bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia abad ke-7 Masehi. Teori ini memfokuskan tinjauannya pada sosial kultural di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang ada kesamaan dengan Persia. Yang keempat ialah sarjana muslim kontemporer seperti Taufik Abdullah mengkompromikan pendapat di atas dengan menyebutkan memang benar Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi, tetapi baru dianut oleh para pedagang timur dengan di pelabuhan-pelabuhan, barulah Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang ketiga di sini ada cara-cara dan berkembangnya Islam di Asia Tenggara. Yang pertama dengan saluran perdagangan. Pada taraf permulaan, proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat perdagangan-perdagangan Muslim, Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Dan yang kedua, saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum dikawinkan, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan makin luas, akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan muslim. Lalu yang ketiga di sini saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan jaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Yang keempat ialah saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Kemudian yang kelima ialah saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Kemudian di sini yang keenam ialah saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Kemudian selanjutnya ialah pengaruh Islam di Asia Tenggara.
Yang pertama ialah sistem pemerintahan. Salah satunya yaitu wujudnya institusi Kesultanan Islam di beberapa negara. Yang kedua, sistem pendidikan. Salah satunya pendidikan Islam disampaikan kepada semua lapisan masyarakat. Yang ketiga ialah cara hidup. Salah satunya penggunaan pakaian yang menutup aurat. Yang keempat ialah bahasa dan kesastraan. Salah satunya bentuk tulisan Arab Melayu. Yang kelima ialah kesenian. Salah satu contohnya ialah pada batu nisan dan ukiran kayu. Yang kelima ialah ekonomi. Salah satu contohnya ialah terbentuknya institusi ekonomi Islam seperti Baitul Mal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.